Bab 2141. Ya, kamu sudah mengembangkan keterampilan pedang ini ke level awal, dan butuh waktu kurang dari 4 jam. Anak muda, tampaknya bakatmu dalam ilmu pedang sangat bagus. Nah, kamu bisa memasuki kuburan pedang. Pria itu tampak sangat puas, mengangguk memuji berulang kali, lalu menunjuk ke altar teleportasi di peron dan berkata kepada Ye Yunfei. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada seorang pemuda yang memenuhi persyaratan dan bisa memasuki makam pedang. Semoga berhasil. Petik 2. Pria tua itu menghela nafas pelan. Biarkan anak ini memimpin lagi. Makhluk-makhluk di dunia utama semuanya menunjukkan ekspresi cemburu dan tidak rela. Ketika makhluk-makhluk dari dunia utama baru saja keluar dari dunia utama, mereka semua bersemangat dan sombong, benar-benar memandang rendah makhluk-makhluk dunia lain di luar. Belum lagi anak muda, bahkan master senior di dunia lain pun tidak ada di mata mereka. Tapi sejak mereka bertemu Ye Yunfei, mereka benar-benar hancur, terpukul keras, dan merasa sangat dirugikan. Tidak peduli dalam aspek apa, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yunfei. Dia benar-benar memimpin. Di antara murid-murid Villa Hujian, Deng Sun menatap Ye Yunfei dan berkata dengan gigi terkatup. Apakah dia benar-benar Ye Yunfei? Tapi kenapa aku merasa dia tidak sekejam di legenda? Xiao Tingting menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah, dan berpikir sendiri. Terima kasih, senior. Ye Yunfei memamerkan sosoknya dan berdiri di atas altar teleportasi. Ledakan, pria tua itu mengulurkan jarinya, dan altar teleportasi di bawah kaki Ye Yunfei meletus dengan semburan energi teleportasi yang kuat, membungkus Ye Yunfei, merobek ruang, berteleportasi, dan menghilang. Saat berikutnya, Ye Yunfei menemukan dirinya berada di ruang yang aneh. Hun Lao muncul di samping Ye Yunfei, siap menghadapi perubahan mendadak kapan saja. Namun, Ye Yunfei dan Tuan Hun berdiri di sana untuk beberapa saat tanpa merasakan bahaya apapun. Sebaliknya, saya merasa damai, tenang, dan tenteram, seolah-olah saya telah datang ke surga. Melihat sekeliling, Anda bisa melihat pegunungan bergelombang, lapisan pepohonan, tanaman hijau subur, pemandangan indah, aura yang kaya, yang membuat orang merasa nyaman di mana-mana. Ye Yunfei dan Tuan Hun berjalan ke depan dengan santai, hanya untuk melihat bunga-bunga bermekaran, kicauan burung dan aroma bunga. Setelah beberapa saat, sayang, Ye Yunfei dan Tuan Hun terkejut pada saat yang sama, dan melihat ke depan. Saya melihat tanah datar yang luas di depan saya, dan ada kuburan tanah di tanah datar, dan sebuah batu nisan didirikan di depan setiap kuburan tanah. Sejumlah besar energi pedang meledak dari setiap kuburan tanah, seperti sekelompok ikan laut dalam, berkeliaran bolak-balik di tanah datar, memotong dan berkicau. Kuburan pedang, Ye Yunfei dan Hun Lao tidak bisa menahan teriakan pada saat bersamaan. Tampaknya kita sekarang berada di depan kuburan pedang yang sebenarnya. Hun Lao melanjutkan, ayo pergi dan lihat. Ye Yunfei berjalan ke depan, dan segera sampai di salah satu kuburan tanah, matanya tertuju pada batu nisan. Cici, sebelum Ye Yunfei dan lelaki tua itu berdiri diam, beberapa lampu pedang keluar dari kuburan tanah, langsung memotong beberapa lubang darah di tubuh Ye Yunfei, dan salah satu lampu pedang hampir menghancurkan lengan kanan Ye Yunfei. Hati-hati, lampu pedang ini terlalu kuat. Bos Hun terkejut dan dengan cepat mengingatkan Ye Yunfei. Pada saat ini, beberapa lampu pedang ditembakkan dari kuburan tanah, dan menebas ke arah Ye Yunfei. Dang-dang, Hun Lao secara langsung mengorbankan pagoda Dao Surgawi untuk menahan lampu pedang itu. Ye Yunfei juga mengorbankan beberapa senjata sihir tingkat kaisar, menggunakan sisa jiwa. Kaisar Surgawi di lautan jiwa untuk mengaktifkan senjata sihir tingkat kaisar ini. Kekuatan jiwa kaisar langit yang tersisa ini semakin kuat, dan itu sudah dapat digunakan untuk mengaktifkan dan memotivasi senjata ajaib tingkat kaisar untuk bertarung. Ini adalah salah satu kartu Hall Ye Yunfei. Akhirnya, dengan upaya bersama Ye Yunfei dan Hun Lao, dia berhasil memblokir lampu pedang yang keluar dari kuburan tanah, tanpa bahaya apapun. Lampu pedang ini sebenarnya setingkat kaisar surgawi. Mungkinkah kaisar surgawi dimakamkan di kuburan tanah ini? Dan berkata dengan kaget, makam tanah barusan tampak seperti salah satu dari kuburan tanah biasa di antara banyak kuburan tanah di tanah datar, dan mungkin ada kaisar surgawi yang berdiri di dalamnya. Bukankah itu berarti bahwa orang-orang yang dikubur di kuburan tanah lainnya di tanah datar ini juga bisa menjadi kaisar surga?
Setidaknya ada 1000 kuburan tanah di sini, yang berarti mungkin ada ribuan kaisar yang dimakamkan di sini. Dan mereka semua adalah kaisar langit yang ahli dalam ilmu pedang. Ribuan kaisar surgawi dimakamkan di sini. Apa konsepnya? Di antara 3000 dunia, 3 kaisar surgawi yang agung sudah dapat menekan sebagian besar dari 3000 dunia, tetapi ada ribuan kaisar surgawi yang dimakamkan di sini. Jika hal seperti itu keluar, itu pasti akan membuat seluruh 3000 dunia mendidih. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Tuan Hun melihat kuburan tanah yang padat di tanah datar di depan mereka, dan kulit kepala mereka mulai kesemutan, dan mulut serta lidah mereka terasa kering. Ini mengerikan. Sulit dipercaya jika seorang kaisar surgawi dimakamkan di setiap kuburan tanah di sini. Petik 2. Dalam atmosfer ini, bahkan mereka yang terbiasa dengan pemandangan besar, dan lelaki tua yang merupakan bagian dari pohon dunia yang kacau juga terasa mati lemas, dan bahkan berbicara sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei kembali sadar. Jadi bagaimana dengan kaisar surgawi? Ini bukan kaisar surgawi yang hidup. Mereka semua telah jatuh. Jika ada begitu banyak kaisar surgawi yang hidup di sini, tentu saja kita akan menoleh dan melarikan diri. Tetapi menghadapi kaisar langit yang jatuh ini, tidak ada yang perlu ditakuti. Kita hanya perlu lebih berhati-hati. Petik 2. Ye Yunfei melihat kuburan tanah yang padat di depannya, dan berkata dengan gigi terkatup. Bagaimanapun, Ye Yunfei sendiri juga seorang kaisar langit yang jatuh. Dalam hal identitas, dia tidak lebih buruk dari pemilik kuburan tanah di depannya, jadi dia dengan cepat mendapatkan kembali perasaan normalnya. Masuk akal, itu hanya sekelompok kaisar yang jatuh. Aku mengikuti kaisar kuno untuk waktu yang lama. Aku tidak perlu takut pada orang-orang ini. Jawab lelaki tua itu, memberanikan dirinya dengan kata-kata. Hanya saja, lihat 19 makam tanah di tengah, mereka tampak sedikit berbeda dari makam tanah lainnya. Tiba-tiba, Tuan Hun menunjuk ke tempat paling tengah di kejauhan dan berkata kepada Ye Yunfei. Itu benar, 19 kuburan tanah itu sedikit berbeda. Cahaya pedang yang ditembakkan menakutkan, dan itu tidak setingkat dengan cahaya pedang dari kuburan tanah lainnya. Di tengah, ada 19 kuburan tanah yang sangat mencolok. Ke-19 kuburan tanah dipisahkan dari kuburan tanah di sekitarnya dengan ruang terbuka lebar di tengahnya. Selain itu, Ye Yunfei juga samar-samar merasa bahwa makam tanah lainnya di sekitarnya tampaknya memberi penghormatan kepada 19 makam tanah di tengahnya. Yang memiliki tingkat tertinggi mungkin kuburan tanah di tengah. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata lagi. 19 kuburan tanah di tengah juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Salah satu kuburan tanah tertinggi ditempatkan di tengah, dan 18 kuburan tanah lainnya dikelilingi. Itu benar. Di antara semua kuburan tanah di tanah datar ini, pemilik yang di tengah pasti yang paling terhormat. Mata Ye Yunfei juga tertuju pada kuburan tanah tertinggi di tengah, dan dia berkata perlahan. Selain itu, pemilik kuburan tanah itu kemungkinan besar adalah eksistensi di atas kaisar surga. Ye Yunfei berkata lagi, keberadaan di atas kaisar surga. Nada bicara Hun Lao juga agak bermartabat. Di atas kaisar surgawi, apakah itu dewa atau abadi? Hun Lao bertanya dengan ragu. Bab 2142. Mungkin kita akan segera mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Ye Yunfei memandangi kuburan tanah di tengah dan berkata dengan penuh harap. Ayo pergi dan lihat lagi. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berjalan menuju kuburan tanah tadi lagi. Hun Lao mengikuti di samping Ye Yunfei. Gemuruh, orang tua itu mengorbankan pagoda Dao surgawi, dan Ye Yunfei mengorbankan beberapa senjata ajaib tingkat kaisar surga, dan mengaktifkannya bersama. Di bawah desakan sisa jiwa kaisar surga, beberapa senjata sihir tingkat kaisar yang Ye Yunfei korbankan meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Dang-dang, menunggu Ye Yunfei dan Hun Lao mendekat, lampu pedang ditembakkan dari kuburan tanah, menebas ke arah Ye Yunfei dan Hun Lao. Segera, Ye Yunfei dan Tuan Hun mendekati kuburan tanah itu lagi. Karena persiapan yang dilakukan sebelumnya kali ini, Ye Yunfei dan Tuan Hun tidak merasa malu seperti sebelumnya. Mata Ye Yunfei tertuju pada batu nisan di depan kuburan tanah. 2 baris karakter kecil terukir di batu nisan. Zuo Zichan, yang berlatih pedang sejak kecil, tetapi bakatnya biasa-biasa saja, hidupnya biasa-biasa saja, dan pencapaian terakhirnya hanya setingkat kaisar, dan dia hanya seorang kaisar junior surga. Hanya saja aku juga paling bangga hal dalam hidupku,
yaitu mengikuti Dewa Pedang Dewa. Tulisan tangan karakter kecil ini tajam, dan setiap pukulan seperti pedang yang ditebas oleh ahli pedang, dengan niat pedang yang meyakinkan. Benar saja, mereka adalah master setingkat Kaisar Surga. Ye Yunfei dan Hun Lao berkata dengan terkejut setelah membaca kata-kata ini. Yang paling mengejutkan dan membingungkan Ye Yunfei adalah bahwa menurut maksud Zuo Zichan, pencapaian terakhirnya hanya Kaisar Langit karena bakatnya yang biasa-biasa saja. Di matanya, menjadi Kaisar Langit sepertinya tidak memiliki harga diri sama sekali. Sebaliknya, aku merasa bahwa saya biasa-biasa saja dan miskin. Tampaknya Zuo Zichan ini jelas bukan makhluk dari dunia 3000. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, sebagai seorang Kaisar Surgawi, dia tidak boleh berbohong di batu nisannya, jadi kata-kata yang diukir Zuo Zichan di batu nisannya harus mewakili pemikirannya yang sebenarnya. Dan tidak akan pernah ada makhluk hidup di dunia dengan ukuran 3000 yang memiliki gagasan seperti itu. Ya, dia harus menjadi makhluk dari dunia utama. Tampaknya kekuatan dunia utama jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Seorang master di tingkat Kaisar berpikir bahwa bakatnya biasa-biasa saja. Jadi seberapa kuat seharusnya seorang yang nyata tuan berada di dunia utama? Pria tua itu mengangguk. Kata-kata di batu nisan ini sangat misterius. Kata-kata itu mengandung kebenaran ilmu pedang, dan sepertinya mengandung seperangkat keterampilan pedang yang luar biasa. Tiba-tiba, Ye Yunfei mengecilkan matanya, menatap kata-kata di batu nisan itu, seolah-olah wawasan. Kata-kata ini mengandung seperangkat keterampilan pedang. Hun Lao sedikit terkejut. Tidak buruk, aku ingin memahaminya dengan hati-hati. Ye Yunfei melepaskan energi jiwanya dan mulai berkonsentrasi untuk memahami karakter kecil di batu nisan. Benar saja, kata-kata ini mengandung satu set keterampilan pedang. Petik 2. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei lebih yakin dengan penilaiannya. Dentang-dentang, segera sesuatu yang aneh terjadi. Mengikuti realisasi Ye Yunfei, semakin banyak lampu pedang ditembakkan dari kuburan tanah. Setiap cahaya pedang mengandung energi pedang yang menakutkan, memotong ruang di atas makam. Suara Cici, hati-hati, lelaki tua itu berteriak dengan suara rendah, mendesak menara Dao Surgawi dengan seluruh kekuatannya, siap menghadapi perubahan yang tidak terduga. Untungnya bagi lelaki tua itu, cahaya pedang yang keluar dari kuburan tanah tidak menyerangnya dan Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, lampu pedang yang keluar dari makam mulai terjalin, dan kemudian sesosok muncul, yang menjadi jelas dari kabur. Orang terakhir yang dibentuk oleh cahaya pedang kental muncul di atas makam. Pria ini mengenakan kemeja hijau, tubuhnya lurus seperti pedang, dan matanya memikat. Zuo Zichan, Ye Yunfei dan Tuan Hun langsung menebak identitas pria ini, dia pasti pemilik makam ini. Dentang, Zuo Zichan tiba-tiba menghunus pedangnya dan mengayunkannya, dan cahaya pedang yang mendominasi dan terang terus menebas, mengguncang dunia. Ini adalah keterampilan pedang yang luar biasa. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraannya setelah melihat beberapa gerakan. Aku mengerti, ini mungkin keuntungan terbesar datang ke kuburan pedang. Jika kamu bisa memahami skill pedang yang terkandung dalam kata-kata di batu nisan ini, kamu mungkin mendapatkan skill pedang ini. Kata Hun Lao tiba-tiba. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei berkonsentrasi menonton Zuo Zichan menarikan pedang. Untuk secara akurat menangkap dan memahami setiap gerakan dan gaya yang dilakukan oleh Zuo Zichan, Ye Yunfei menggunakan dua tubuh jiwa di lautan jiwa. Kedua tubuh jiwa memperhatikan setiap gerakan Zuo Zichan pada saat yang sama, menganalisis dan memahami hukum pedang brilian yang terkandung di dalamnya. Ini setara dengan Zuo Zichan yang berdiri di depannya dan secara pribadi mengajari Ye Yunfei cara berlatih pedang. Perlahan-lahan, pemahaman Ye Yunfei tentang keterampilan pedang Zuo Zichan menjadi semakin mendalam. Aku akhirnya mempelajari keterampilan pedang ini. Pada akhirnya, Ye Yunfei berkata dengan terkejut, dan dengan lambaian tangannya, dia menebas cahaya pedang yang mendominasi, merobek ruang, dan melayang ke langit. Haha, tidak buruk, anak muda. Kamu telah mempelajari ilmu pedang paling kuat dalam hidupku dalam waktu yang singkat, yang menunjukkan betapa berbakatnya kamu dalam ilmu pedang. Sekarang aku akan memberikan semua pengalaman dan pengalaman dari rangkaian keterampilan pedang ini ke dalam lautan jiwamu. Masih akan ada ruang untuk perbaikan setelah kamu mempelajari dan memahaminya dengan cermat. Zuo Zichan menatap Ye Yunfei dengan mata kagum dan tertawa. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Zuo Zichan langsung meledak,
berubah menjadi berkas cahaya pedang, bergegas menuju kepala Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak menghindarinya, karena Ye Yunfei merasa lampu pedang ini tidak berbahaya baginya. Segera, semua lampu pedang di kuburan tanah bergegas ke lautan jiwa Ye Yunfei, berubah menjadi berbagai pengalaman yang berhubungan dengan jalan pedang. Dan lampu pedang ini juga membawa banyak energi kendo. Sekarang semua energi kendo ini telah diubah menjadi energi kendo yang dimiliki oleh Ye Yunfei. Dengan kata lain, Ye Yunfei tidak hanya mewarisi pengalaman Zuo Zichan dalam ilmu pedang, tetapi juga mewarisi sebagian energinya dalam ilmu pedang. Dentang, sebuah pedang panjang melesat keluar dari makam Zuo Zichan. Ini adalah pedang yang paling sering saya gunakan selama hidup saya. Ini disebut King Hong. Saya tidak ingin dikubur di sini bersama saya. Saya akan memberikannya kepada Anda. Sebuah suara datang dari makam. Kemudian tidak ada lagi suara di dalam kubur. Terima kasih, senior, atas anugerah besar dalam mengajarkan Dharma dan pemberian pedang. Ye Yunfei berkata dengan penuh rasa terima kasih saat dia memberikan hadiah besar ke kuburan. Kemudian, Ye Yunfei pergi ke makam terdekat lainnya. Liu Qi, Kaisar Surgawi tingkat menengah. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia telah berkeliling dunia dengan pedangnya sepanjang hidupnya, dan dia rela bersikap baik dan bermusuhan. Sisa hidupnya akan diikuti oleh Tuan Dewa Pedang, dan dia tidak akan menyesal. Dua baris karakter kecil juga terukir di batu nisan makam ini. Setiap kata memiliki energi pedang yang ganas terus-menerus keluar. Dua baris teks ini juga mengandung satu set keterampilan pedang yang luar biasa. Jadi Ye Yunfei mulai menggunakan kedua jiwanya untuk memahami kata-kata di batu nisan. Segera setelah itu, aliran lampu pedang yang stabil mengalir keluar dari makam, terjalin dan digabungkan, dan akhirnya berubah menjadi seorang pria berbaju putih dengan pedang panjang di tangannya, dengan tampilan yang megah dan mata seperti pedang. Pria berbaju putih itu mulai mengayunkan pedang panjangnya dan melakukan serangkaian keterampilan pedang. Ye Yunfei berkonsentrasi pada pencerahan. Bab 2143. Setelah mendapatkan warisan Zuo Zichan, Ye Yunfei merasa bahwa level Dao pedangnya telah meningkat pesat. Sekarang setelah dia memahami warisan pedang Dao dari Kaisar Langit bernama Liu Qi, kekuatan pemahamannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei memperoleh seperangkat keterampilan pedang yang luar biasa, serta pengetahuan dan pemahaman ilmu pedang seumur hidup Liu Qi Tiandi. Bahkan ada bagian dari energi kendo. Level kendo telah ditingkatkan lagi. Anak muda, pedang Tianfu telah bersamaku hampir sepanjang hidupku, seperti lengan kiri dan kananku, sekarang berikan padamu. Tanda seru, pedang itu terkubur di sini. Petik 2. Akhirnya, sebuah pedang panjang keluar dari makam Liu Qi, dan mendarat di depan Ye Yunfei, dan pada saat yang sama, sebuah suara datang dari makam. Terima kasih senior, Ye Yunfei membungkuk dengan hormat. Selanjutnya, Ye Yunfei memahami masa lalu satu demi satu. Setiap makam dimakamkan dengan seorang kaisar surgawi. Ye Yunfei memperoleh semacam keterampilan pedang yang luar biasa di setiap makam, dan pada saat yang sama, dia juga memperoleh pengetahuan dan pengalaman ilmu pedang dari pemilik makam ini, serta pedang panjang mereka. Secara bertahap, tingkat ilmu pedang Ye Yunfei menjadi semakin tinggi, dan menjadi semakin mudah untuk memahami keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh para kaisar surgawi itu. Sebelum dia menyadarinya, Ye Yunfei telah memahami batu nisan dari ratusan kuburan. Level kendo telah meningkat setidaknya puluhan kali lipat, dan dapatkan ratusan skill pedang setingkat Kaisar Langit. Saat tingkat kendo menjadi semakin tinggi, kecepatan pemahaman Ye Yunfei terhadap batu nisan itu juga menjadi semakin cepat. Pada saat yang sama, Ye Yunfei menemukan bahwa ribuan makam di sini dinilai dari luar ke dalam. Makam lingkaran terluar dimakamkan dengan Kaisar Junior, diikuti oleh Kaisar Perantara, Kaisar Tingkat Lanjut, Kaisar Sempurna, dan akhirnya 19 kuburan di tengah. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei selesai memahami semua batu nisan dari makam terluar dari Kaisar Surgawi Junior, dan mendapatkan warisan dari Kaisar Surgawi Junior ini. Kemudian, mulailah memahami makam Kaisar Tingkat Menengah. Pada saat ini, di luar makam pedang, di peron. Haha, aku akhirnya mengembangkan ilmu pedang ini ke tingkat pemula. Butuh waktu kurang dari 5 jam. Makhluk gao-gao di dunia utama akhirnya mengembangkan keterampilan pedang pilihan mereka ke tingkat pemula.
Harus dikatakan bahwa makhluk di dunia utama ini memang sangat cerdas. Mereka semua berasal dari kekuatan kendo yang kuat di dunia utama, dan bakat kendo mereka juga sangat tinggi. Oke, kamu bisa masuk sekarang. Pria tua itu menunjuk ke altar teleportasi di peron. Banyak makhluk segera bergegas dan berdiri di altar teleportasi. Orang tua itu mengulurkan tangan dan mengaktifkan altar teleportasi. Lusinan makhluk dari dunia utama diangkut ke bagian dalam makam pedang pada saat yang bersamaan. Semuanya bekerja lebih keras. Cobalah untuk mengolah keterampilan pedang yang telah Anda pilih ke level awal dalam waktu 5 jam. Jika Anda bisa memasuki makam ini, Anda pasti akan mendapat manfaat besar. Seorang master dari Guardian Sword Villa berkata dengan suara yang dalam, berikan semangat kepada orang-orang di Hujian Villa pada saat ini. Di dalam makam pedang, Ye Yunfei masih berkonsentrasi untuk memahami batu nisan di makam tersebut. Sejauh ini, Ye Yunfei telah memahami batu nisan dari 4 hingga 500 kuburan, dan memperoleh warisan ilmu pedang dari 4 hingga 500 kaisar surgawi. Ada kaisar surgawi utama dan kaisar surgawi menengah. Level kendo Ye Yunfei juga melonjak. Sekarang aku bertemu dengan Master Half Emperor biasa, aku hanya perlu satu pedang untuk langsung membunuh mereka. Ye Yunfei memperkirakan kekuatannya saat ini dan berkata dengan percaya diri. Banyak kuburan. Saat ini, puluhan orang tiba-tiba datang ke area kuburan, melihat kuburan yang padat, dan berteriak. Itu adalah orang-orang dari dunia utama yang baru saja dikirim dari luar. Pemilik makam ini tampaknya adalah Kaisar Surga. Orang-orang dari dunia utama dengan hati-hati mendekati beberapa makam terluar, dan melihat kata-kata yang terukir di batu nisan makam tersebut. Hanya saja Kaisar Surga bukanlah master yang sangat kuat di dunia utama, jadi makhluk di dunia utama ini tidak terlalu kaget. Hei, lihat, semuanya, 19 kuburan di tengah mungkin adalah yang ditinggalkan oleh kekuatan negeri dongeng. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke 19 kuburan di area tengah dan berteriak keras. Ye Yunfei, yang berkonsentrasi pada pencerahan, tiba-tiba membuka matanya saat mendengar kalimat ini. Kekuatan negeri ajaib. Dengan cara ini, di atas Kaisar Langit adalah negeri dongeng. Yah, aku akan segera tahu jawabannya. Ye Yunfei berpikir dalam hati, dan kemudian mulai berkonsentrasi pada pemahaman. Lihat, bocah itu. Sepertinya dia sedang mempelajari batu nisan. Apakah ada misteri tentang batu nisan ini? Seseorang menemukan Ye Yunfei di kuburan. Pasti bermanfaat untuk memahami batu nisan ini. Ayo cepat dan mengerti. Maka puluhan orang bergegas masuk ke area makam. Kiang-kiang. Segera setelah itu, sumber cahaya pedang yang menakutkan terus-menerus keluar dari makam, memenggal kepala orang-orang ini di dunia utama, memaksa mereka mundur terus-menerus. Orang-orang di kuburan ini semuanya adalah kaisar surgawi sebelum mereka hidup. Hanya dengan mengorbankan senjata sihir tingkat kaisar kita dapat menangani lampu pedang ini. Teriak seorang pria. Jadi puluhan orang dari dunia utama ini mulai mengorbankan senjata sihir satu persatu. Orang-orang ini dapat mengembangkan keterampilan pedang ke tingkat pemula dalam waktu 5 jam. Semuanya adalah pelaku kejahatan muda dalam kekuatan besar mereka. Mereka semua membawa senjata sihir tingkat kaisar, dan mereka juga berlatih berbagai latihan brilian seni bela diri. Pertempuran kekuatan sangat baik. Dengan usaha bersama belasan orang, mereka justru berjalan perlahan menuju area makam terluar. Semua penguburan di area makam terluar adalah Kaisar Junior. Warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar dasar ini telah lama diperoleh oleh Ye Yunfei. Jadi orang-orang di dunia utama ini mencoba memahami batu nisan para Kaisar dasar itu, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sialan, batu nisan terluar pasti telah dicerahkan oleh anak itu, dan jika ada manfaatnya, pasti telah diambil oleh anak itu. Orang dari dunia utama ini mengertakkan gigi karena marah. Dalam keputusasaan, orang-orang dari dunia utama ini tidak punya pilihan selain terus berjalan ke kedalaman area makam. Tapi semakin dalam mereka pergi, semakin kuat cahaya pedang yang mereka temui. Kiang-kiang, ketika mereka melangkah ke area di mana Kaisar Langit tingkat menengah berada, serangkaian lampu pedang mengamuk masuk, dan kekuatan lampu pedang ini menjadi lebih kuat. Tubuh seorang pria dipotong menjadi beberapa bagian di tempat, menghancurkan tubuh dan jiwa. Cepat kembali. Wajah orang lain berubah ketakutan, dan mereka mundur satu demi satu. Tembak bersama, serang masuk. Teriak seseorang. Jadi orang-orang dari dunia utama ini bergabung,
memobilisasi senjata sihir tingkat kaisar, dan bergegas maju. Saat ini, Ye Yunfei masih berkonsentrasi pada pencerahan. Dengan berlalunya waktu, jumlah makam yang telah dipahami Ye Yunfei semakin meningkat, dan keterampilan pedang yang diperolehnya semakin meningkat, dan tingkat ilmu pedang juga terus meningkat. Pada saat ini, lampu pedang tebal melayang di atas tubuh Ye Yunfei, dan setiap gerakan yang dia lakukan memotong ruang di sekitarnya menjadi suara berderak. Melihat dari kejauhan, tubuh Ye Yunfei saat ini sepertinya terbuat dari energi pedang yang cerah, membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Bab 2144. Dapat dikatakan bahwa sekarang level Kendo Ye Yunfei meningkat setiap saat. Pada saat yang sama, energi Kendo juga sama. Setelah Ye Yunfei menjadi kaisar surga di kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan waktu mempelajari jalan pedang secara intensif. Jadi dia memiliki pencapaian yang mendalam di jalan pedang, dan sekarang dia telah menerima warisan dari seorang pembudidaya pedang di tingkat kaisar surga, dan tingkat jalan pedang telah melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Tanpa sadar, Ye Yunfei berhasil memahami lebih dari setengah batu nisan di kuburan kaisar langit tingkat menengah. Haha, anak itu belum memahami batu nisan ini, giliranku. Akhirnya, seorang pemuda berjubah biru bergegas ke makam kaisar langit perantara, duduk bersila, dan mulai memahami batu nisan itu dari makam ini. Kemudian, orang-orang dari dunia utama lainnya juga bergegas ke kuburan, dan mulai memahami batu nisan dari kuburan tersebut. Lupakan saja, aku akan pergi dan memahami batu nisan kaisar langit berpangkat tinggi. Ye Yunfei melirik orang-orang di dunia utama, berpikir sendiri. Setelah Ye Yunfei memahami batu nisan dari ratusan makam kaisar langit menengah, dia secara tidak sadar tidak menyukai warisan Kendo dari kaisar langit perantara yang tersisa. Jadi Ye Yunfei terus masuk jauh ke dalam area makam. Kiang-kiang, ketika Ye Yunfei melangkah ke area makam kaisar berpangkat tinggi, sejumlah besar lampu pedang yang lebih menakutkan bergulir ke arahnya, dan setiap cahaya pedang tampaknya memiliki kekuatan untuk membuka dunia. Hanya saja level Kendo Ye Yunfei saat ini telah banyak meningkat. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan bergerak maju sambil melawan cahaya pedang yang datang untuk membunuhnya. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei duduk bersila di depan makam salah satu kaisar surgawi berpangkat tinggi, dan mulai memahami warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh kaisar surgawi berpangkat tinggi ini. Saat ini, di luar kuburan pedang, di peron. Oke, 5 jam telah tiba, kamu tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kuburan pedang, kata lelaki tua itu perlahan. Hanya pada saat ini, boom, lebih dari selusin lampu pedang melonjak ke langit, dan lebih dari selusin orang telah mengembangkan keterampilan pedang pilihan mereka ke tingkat pemula. Sebagian besar dari selusin orang ini berasal dari dunia utama. Ada 4 orang lain dari Sword Guard Villa. 2 di antaranya adalah tuan dari generasi yang lebih tua di villa, 1 adalah Xiao Tingting dan yang lainnya adalah Deng Sun. Oke, kamu hampir tidak memenuhi syarat dan bisa memasuki makam pedang, kata lelaki tua itu. Yang lain tidak memenuhi syarat untuk memasuki kuburan pedang, semua meninggalkan platform ini. Pria tua itu memandang orang lain dan berkata dengan ringan, sial, orang-orang lain yang tidak memenuhi syarat semuanya sangat tidak mau. Senior, bisakah kamu memberiku kesempatan? Beberapa orang tidak mau menyerah begitu saja. Ayo pergi. Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Sulit untuk datang ke sini, bagaimana saya bisa menyerah begitu saja? Tidak ada yang mau pergi. Mengapa kita tidak memaksa masuk? Dengan begitu banyak dari kita, apakah kita masih takut pada lelaki tua ini? Beberapa orang dari dunia utama diam-diam mengirimkan suara satu sama lain, dan mata mereka tidak ramah. Ayo beri hormat dulu baru bertarung. Katakan sesuatu yang baik pada lelaki tua ini, dan jika dia masih menolak kita, ayo serang bersama saat dia tidak memperhatikan. Seorang pria jangkung mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Pria ini adalah setengah kaisar yang sempurna, sangat bergengsi di antara mereka yang menguasai dunia, dan merupakan pemimpin kecil. Oke, orang-orang lain di dunia utama mengangguk satu demi satu. Setelah akhirnya datang ke sini, bagaimana mungkin mereka menyerah begitu saja? Senior, pria jangkung itu ingin mengatakan sesuatu. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Lelaki tua itu berkata dengan ringan, dan sambil berbicara, dia mengulurkan satu jari dan memotongnya dengan ringan. Tertawa, cahaya pedang melintas. Engah, sebelum lelaki jangkung itu bisa bereaksi,
tubuhnya dipotong menjadi awan kabut darah, dan kemudian dibubarkan oleh angin. Cici. Kemudian lelaki tua itu melambaikan jarinya dan memotongnya lagi dan lagi. Semua orang yang berkomunikasi satu sama lain dan mendiskusikan rencana mereka untuk melakukan sesuatu barusan semuanya terpotong menjadi kabut darah. Begitu saja, lelaki tua itu hanya melambaikan jarinya, membunuh puluhan orang dalam sekejap. Semuanya adalah orang-orang dari dunia utama, dan semuanya adalah setengah kaisar tingkat tinggi atau setengah kaisar sempurna. Mendesis. Orang lain ketakutan setengah mati ketika mereka melihat pemandangan ini, dan tidak ada yang berani tinggal di platform ini lagi. Semua orang dengan putus asa menggunakan keterampilan tubuh mereka, bergegas keluar dari platform dengan kecepatan penuh, dan melarikan diri ke kejauhan. Hanya dalam beberapa napas, tidak ada seorang pun di peron kecuali lelaki tua itu dan selusin orang yang baru saja diizinkan memasuki makam pedang. Oke, masuk. Kata lelaki tua itu kepada selusin orang yang diizinkan memasuki makam pedang. Selusin orang ini sudah menjadi pucat karena ketakutan, berdiri di sana dengan gemetar. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, selusin orang ini memiliki keberanian untuk berjalan ke altar teleportasi. Pria tua itu mengulurkan jarinya, dan altar teleportasi diaktifkan. Saat berikutnya, selusin orang berteleportasi ke makam pedang, dan segera datang ke area makam. Setelah mengetahui situasinya, 10 orang ini satu demi satu memasuki area makam, ingin memahami batu nisan dari makam tersebut. Hanya saja semua batu nisan kaisar surgawi tingkat rendah telah tercerahkan oleh Ye Yunfei, dan semua warisan di dalamnya telah diperoleh oleh Ye Yunfei. Jadi orang-orang belakangan hanya bisa memilih batu nisan kaisar tingkat menengah untuk pencerahan. Namun dengan kekuatan mereka, sangat sulit untuk memasuki makam kaisar tingkat menengah. Oleh karena itu, selusin orang yang datang dari belakang hanya bisa mengambil risiko besar dan bergegas ke area makam kaisar tingkat menengah. Pada saat ini, Ye Yunfei telah memahami makam puluhan kaisar surgawi tingkat tinggi, dan memperoleh warisan kendo dari lusinan kaisar surgawi tingkat tinggi ini, dan level kendo-nya telah ditingkatkan lagi. Yah, pemuda itu sangat baik. Tanpa diduga, di ruang dan waktu terbelakang ini, ada pemuda yang begitu mempesona. Kuharap dia tidak akan mengecewakanku. Petik 2. Di peron di luar kuburan pedang, hanya lelaki tua itu yang tersisa. Berdiri di sana sendirian, lelaki tua itu sepertinya merasakan sesuatu, mengangguk berulang kali, menunjukkan senyum puas. Kemudian sosok lelaki tua itu mulai menghilang. Akhirnya, tidak ada seorang pun di peron, dan ketenangan dipulihkan. Di dalam kuburan pedang, Ye Yunfei terus-menerus memahami batu nisan dari makam kaisar surgawi tingkat tinggi itu, dan memperoleh warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh satu demi satu kaisar surgawi tingkat tinggi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Ye Yunfei benar-benar memahami semua batu nisan dari makam kaisar surgawi tingkat tinggi, dan memperoleh warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh kaisar surgawi tingkat tinggi ini. Pada saat ini, Ye Yunfei memancarkan cahaya pedang yang sangat tajam, auranya menakutkan. Sekarang giliran makam Kaisar Yuan. Ye Yunfei berdiri setelah memahami makam Kaisar tingkat tinggi terakhir, dan berjalan menuju makam Kaisar Yuan di kedalaman area makam. Sialan, aku bahkan belum memahami salah satu batu nisan, tapi anak itu telah memahami begitu banyak batu nisan. Melihat Ye Yunfei telah memahami begitu banyak batu nisan, orang lain semua sangat cemburu dan geram. Orang-orang di dunia utama sekali lagi merasa sangat frustrasi di depan Ye Yunfei. Bab 2145. Yunfei telah memperoleh sejumlah besar warisan kendo dari Kaisar Langit tingkat dasar, menengah, dan tinggi, dan tingkat kendonya telah meningkat pesat. Bagaimana makhluk muda di dunia utama itu bisa dibandingkan? Segera, Ye Yunfei duduk bersila di depan makam seorang kaisar yang sempurna, dan mulai memahami warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh kaisar yang sempurna ini. Dengan pesatnya peningkatan level kendo, semakin mudah bagi Ye Yunfei untuk memahami warisan kendo yang ditinggalkan oleh master level kaisar ini. Pada saat ini, Xiao Tingting, dengan bantuan dua master senior di Villa Hujian, akhirnya berjalan ke makam kaisar tingkat menengah, duduk bersila dan mulai memahami. Dua master senior di Hujian Villa sama-sama memiliki kekuatan kaisar setengah sempurna, dan tingkat ilmu pedangnya sangat bagus, dan kekuatan tempur mereka tidak buruk. Mengapa dia begitu baik? Bahkan para jenius muda di dunia utama jauh melampaui perbandingan.
Xiao Tingting hanya bisa melirik kecantikannya. Mata Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. Tingting, belajarlah dengan hati-hati. Ini adalah warisan Kendo yang ditinggalkan oleh Kaisar Surga. Jika kamu bisa mendapatkannya, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Jangan terganggu. Petik 2. Seorang master dari villa penjaga pedang di kejauhan berteriak dengan nada suara dalam. Xiao Tingting terkejut, dan dengan cepat berkonsentrasi pada pencerahan. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa sadar, Ye Yunfei juga memahami sejumlah besar batu nisan di makam Kaisar Surgawi yang sempurna. Dengan tingkat ilmu pedangku saat ini, aku bisa langsung membunuh sebagian besar Kaisar setengah sempurna ketika aku bertemu mereka. Ye Yunfei tersenyum percaya diri. Akhirnya, saya mendapatkan warisan Kendo yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit. Saya juga mendapat bagian dari energi Kendo dan senjata sihir tingkat Kaisar yang ditinggalkannya. Panennya terlalu besar. Pada saat ini, Xiao Tingting akhirnya memahami batu nisan dari makam Kaisar Langit tingkat menengah, dan sangat bersemangat untuk mendapatkan warisan dari Kaisar Langit. Tingting, ada sebuah makam tidak jauh darimu, sepertinya belum tercerahkan, pergi dan lihatlah. Petik 2. Seorang master dari villa penjaga pedang berkata kepada Xiao Tingting. Oke, Xiao Tingting berdiri dan mendapatkan warisan ilmu pedang dari seorang Kaisar Surgawi. Kekuatannya telah meningkat pesat. Memegang pedang panjang Kaisar Surgawi yang baru saja dia dapatkan, dia berjalan menuju makam Kaisar Surgawi lain di dekatnya. Petik 2. Tepat ketika Xiao Tingting hendak mencapai makam, teriakan keras terdengar tiba-tiba, dan seorang pria kekar bergegas mendekat dan menebas Xiao Tingting dengan pedang. Pria kekar ini memiliki kekuatan setengah Kaisar sempurna. Dia juga berpartisipasi dalam pahami makam Kaisar Surgawi tingkat menengah, dan dapatkan warisan dari Kaisar Surgawi tingkat menengah ini. Terkejut, Xiao Tingting mengangkat pedang panjang di tangannya untuk menghalangi. Setelah suara keras, tubuh Xiao Tingting terguncang dan terlempar ke belakang terbang keluar. Hei, seorang gadis dengan kekuatan setengah Kaisar Junior, aku bisa membunuh lusinan dari mereka dengan satu pedang. Petik 2. Pria berotot itu menyeringai, sosoknya melintas, dan dia mendarat di depan Xiao Tingting. Dengan beberapa gerakan berturut-turut, pedang panjang di tangan Xiao Tingting terhempas, dan kemudian dia menebas cahaya pedang yang sangat mendominasi, yang memukul kepala Xiao Tingting dalam sekejap. Sebelumnya, saat ini, Xiao Tingting tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa menunggu untuk mati. Tingting, flash. Petik 2. Dua tuan senior Hujian Villa terkejut. Mereka berdua berada di kejauhan. Sudah terlambat untuk bergegas menyelamatkan orang, jadi mereka hanya bisa berteriak pada saat bersamaan. Sayang sekali, dia adalah wanitaku. Petik 2. Melihat pemandangan ini, Deng Sun merasa sedikit kasihan. Hanya pada saat ini, seberkas cahaya pedang datang dari kejauhan, dan dengan keras, itu langsung memotong tubuh pria kuat itu menjadi dua, membelahnya menjadi dua, dan jatuh di tempat. Kaisar setengah sempurna langsung terbunuh di tempat. Dialah yang menyelamatkanku. Xiao Tingting melihat dengan sangat jelas bahwa cahaya pedang ini berasal dari Ye Yunfei yang berada di kejauhan. Kemampuan persepsi Ye Yunfei sangat kuat. Setelah menyadari situasi Xiao Tingting, setelah memikirkannya, dia masih dengan santai menebaskan cahaya pedang untuk langsung membunuh orang kuat itu. Adapun mengapa Xiao Tingting diselamatkan, Ye Yunfei sendiri tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Mungkin karena dia memiliki sedikit rasa sayang pada Xiao Tingting. Dan mengingat kekuatan Ye Yunfei saat ini, menyelamatkannya semudah menjentikkan jarinya, yang bukan apa-apa. Terima kasih telah menyelamatkanku, tuanku. Xiao Tingting membungkuk ke arah Ye Yunfei dan berkata dengan rasa terima kasih. Tapi setelah Ye Yunfei menebas pedang dengan santai, dia tidak pergi menemui Xiao Tingting lagi, tetapi terus memahami warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh seorang kaisar yang sempurna. Nah, kamu membunuh orang-orang kami dari lembah pedang, kamu pantas mati. Beberapa orang dari dunia utama berteriak dengan marah. Pria berotot itu barusan adalah murid Sword Valley di dunia utama. Selanjutnya, Ye Yunfei terus memahami satu demi satu batu nisan makam kaisar. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Akhirnya, aku sudah memahami semua batu nisan di makam Kaisar Surgawi yang sempurna. Ye Yunfei perlahan berdiri di depan sebuah makam, dan berkata dengan lembut. Nak, apa kekuatan tempurmu saat ini? Pria tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu.
Aku bisa langsung membunuh semua setengah kaisar di dunia. Jika aku bertemu seorang kaisar junior, aku mungkin memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, tidak ada yang akan mempercayai hal seperti itu. Seorang kaisar setengah junior memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, Anda telah memperoleh begitu banyak tingkat kaisar langit, warisan Die Jianxiu, adalah normal untuk memiliki kekuatan seperti itu. Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntunganmu terlalu buruk. Pria tua itu berseru, keberuntunganku memang sangat bagus. Untuk dapat memasuki kuburan pedang ini, saya telah memperoleh warisan ilmu pedang dari begitu banyak kaisar surgawi. Banyak seni bela diri dan seni bela diri yang saya latih sekarang sudah setingkat kaisar langit. Ada sisa jiwa setingkat kaisar surgawi di lautan jiwaku. Dan saya juga memiliki banyak di bawah. Dapat dikatakan bahwa selain sebagai setengah kaisar, saya sudah berada di tingkat kaisar langit dalam hal lain. Itu sebabnya saya dapat memiliki kekuatan yang saya miliki sekarang. Petik 2. Ye Yunfei berkata sambil tersenyum. Masih ada 19 kuburan di tengahnya. Pria tua itu muncul di samping Ye Yunfei, melihat ke 19 makam di tengah. 19 makam ini dipisahkan dari makam lain dengan jarak yang jauh. Dan mereka sangat mencolok, cahaya pedang yang keluar terlihat sangat biasa, bergerak perlahan ke sekeliling makam, tapi Ye Yunfei hanya memiliki perasaan menyeramkan ketika dia melihat cahaya pedang polos, kaisar langit ada di tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Wajah Ye Yunfei serius, dan dia berbicara perlahan. Setelah mendapatkan begitu banyak ilmu pedang dari kaisar langit, kemampuan persepsi Ye Yunfei juga meningkat pesat. Ya, aku juga bisa merasakannya. Lelaki tua itu mengangguk. 19 makam juga harus menjadi pembudidaya pedang. Jika Anda bisa mendapatkan warisannya, Anda mungkin bisa meningkatkan kekuatan Anda. Orang tua itu menambahkan, aku tahu, tapi 19 makam ini sangat berbahaya. Dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin tidak bisa mendekatinya. Ye Yunfei mengangguk dan mengerutkan kening. Bersambung.